Hari ini cairan tubuh ya, fisiologi cairan tubuh. Nah, kita tahu bahwa tubuh kita itu secara garis besar atau komponen terbesarnya itu adalah cairan. Sehingga tubuh kita ini, di dalam tubuh kita ini, cairannya itu nanti akan dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu nanti ada, nah ini, ada intraseluler, itu yang ada di dalam sel ya. Kemudian nanti ada ekstraseluler. Nah, untuk ekstraseluler itu nanti terdiri dari intersisial dan juga plasma. Nah, ini jadi tubuh kita itu eh, jumlahnya adalah di dalam tubuh kita, cairan itu jumlahnya adalah sekitar 60%. Sisanya itu adalah bahan-bahan solid, protein, lemak, mineral, dan lain sebagainya. Jadi total body water atau jumlah keseluruhan cairan di dalam tubuh kita itu komponennya, oh sorry, apa namanya, tersebar itu ada di otak, ada di gigi, ada di paru-paru, ada di hepat. Jadi cairan tersebut tersebar ke seluruh organ-organ yang ada di dalam tubuh. Nah, ini selain 3 kompartemen tadi, selain intrasel, kemudian ada intersisial sama plasma, nanti ada juga yang namanya cairan trans. Cairan trans ini contohnya yang ada di antara pleura ya, di ruang pleura, kemudian di perikardium, kemudian di bola mata. Nah, itu adalah cairan trans. Nanti ada lagi pembagian cairan tubuh itu berdasarkan pada komponennya. Nanti ada yang namanya transudat sama eksudat. Ini nanti ada. Ini jadi total body water atau jumlah cairan di seluruh tubuh kita itu adalah 60%, di mana terbagi yang paling banyak itu adalah di intraseluler. Kemudian nanti yang ekstraseluler itu ada 20%, dia akan terbagi menjadi cairan intersisial dan juga cairan plasma. Di antara cairan intersisial dan cairan plasma yang paling banyak adalah cairan intersisial. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari cairan tubuh yang ada di dalam tubuh kita? Kenapa kok dia harus sampai banyak sekali? Salah satunya yang paling penting adalah sebagai media transport ya, media transport dan juga medium, di mana uh, untuk bahan-bahan baik itu udara, gas ya, oksigen dan lain sebagainya, itu dia akan dengan mudah berjalan atau tertransport itu lewat si air ini tadi. Selain itu, eh, bahan-bahan sampah, bahan produk-produk yang sudah dibuang oleh tubuh kita itu juga nanti akan dikeluarkan bersamaan dengan air ini. Selain itu, air ini juga bisa berperan untuk lubrikasi ya. Untuk lubrikasi supaya pergerakan organ itu dia bagus. Jadi kayak apa sih namanya? Kayak engsel gitu loh, Dek. Persendian kita itu kan mirip kayak engsel ya. Itu dia bisa bagus. Selain itu, eh, cairan ini atau air ini dia juga bisa memberikan bentuk ya, memberikan bentuk ke dalam tubuh kita. Selain itu, dia juga bisa membuat suhu tubuh kita itu stabil, memaintain ya, maintain eh, suhu tubuh kita supaya tetap stabil. Nah, di dalam cairan itu, cairan tubuh itu ternyata isinya bukan hanya air, tapi juga ada gas, protein, kemudian nanti ada ion. Nah, ion-ion yang ada di dalam tubuh kita itu dia berbeda ya. Kan kita tahu bahwa ion itu ada kation sama anion. Kation sama anion ini di masing-masing kompartemen itu komponennya berbeda. Jadi kalau yang di ekstrasel itu yang paling banyak adalah natrium. Sementara kalau di intrasel itu yang paling banyak adalah kalium. Untuk yang lainnya seperti Cl, klorida gitu ya, kemudian HCO3 itu juga ada, cuman dia tidak signifikan. Yang signifikan adalah jumlah natrium dan kalium
masing-masing di intrasel dan ekstrasel. Kalau yang natrium itu dia lebih banyak di ekstrasel, sementara yang kalium itu lebih banyak di intrasel. Nah, dari ketiga kompartemen itu, baik yang ada di dalam intraseluler maupun yang ada di intersisial maupun yang ada di pembuluh darah, itu mereka bisa saling berpindah. Karena kita tahu air itu kan bisa bergerak melalui proses osmosis ya. Cuman dia harus melewati konsentrasi. Jadi arahnya itu pasti dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sehingga yang paling sering bergerak itu sebenarnya adalah dari intrasel. Tapi karena intrasel ini ada membran sel ya, dan membran sel itu dia cenderung untuk tidak bisa dilewati air, maka cairan yang ada di intrasel ini dia tidak bisa bergerak banyak. Yang bisa bergerak banyak yang mana? Yang ada di intersisial. Nah, intersisial ini cukup besar ya, terbesar kedua kan tempatnya. Sehingga intersisial ini dia bisa bergerak dengan mudah masuk ke dalam plasma. Ataupun mungkin kembali lagi ke dalam intersisial. Selain itu, pergerakannya tidak hanya terjadi pada 3 kompartemen ini saja, tapi dia juga bisa terjadi pergerakan ke organ-organ yang berongga, seperti saluran pencernaan. Nah, yang ada di dalam darah, karena darah ini adalah transport, maka berarti dia juga akan membawa bahan-bahan yang akan dibuang oleh tubuh kita. Nah, bahan-bahan yang akan dibuang oleh tubuh kita itu kebanyakan dia dikeluarkan melalui ginjal. Nah, tapi selain dari ginjal, dia juga bisa dikeluarkan dari paru-paru dan juga dari kelenjar keringat. Nah, kalau yang ada di dalam plasma atau intravaskuler ini, pembatasnya itu adalah selapis endotel ya. Kalian tahu waktu histologi ya kan? Dia selapis endotel, jadi selapis pipih endotel. Nah, di endotel itu antar selnya, kan antara sel satu dengan sel yang lainnya, itu dia pori-porinya kecil sekali. Bahkan terkadang ada beberapa endotel itu yang mempunyai sifat pori-porinya itu seperti fenestration. Jadi dia memang benar berlubang-lubang gitu. Dan itu memang lebih mudah ya, lebih mudah untuk keluar masuk bila dibandingkan dengan yang ada di membran sel. Nah ini ya, jadi kalau sel membran kan kita tahu bahwa keluar masuknya agak susah karena di bagian dalam dari sel membran ini, fosfolipid bilayer ini dia lebih larut sama lemak sehingga agak susah. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini? Belum ya? Oke, kita lanjut. Belum ada. Oke. Jadi kalau ada langsung tanya aja, bisa lewat chat atau ngomong juga boleh. Nah, membran sel ini kita tahu bahwa pergerakan dari membran sel ini bisa melalui transport aktif maupun transport pasif. Kalau yang transport pasif itu dia ada difusi sama osmosis. Difusi pun ada dua, ada difusi biasa sederhana ya, dan ada difusi yang terfasilitasi. Kalau untuk difusi yang terfasilitasi, berarti dia ada fasilitatornya. Fasilitatornya bisa berupa terowongan atau bisa berupa channel. Nah, ini yang simple ya, simple difusi ya. Kalau karena dia lemak, maka dia bisa langsung lewat begitu saja. Nah, kalau yang ini bahan yang lebih besar molekulnya dan dia tidak larut lemak, maka dia bisa lewat difusi terfasilitasi. Ini lewat kayak semacam terowongan gitu ya. Nah, ini air. Bagaimana dengan air? Kalau air dia bisa melewati osmosis. Jadi kalau osmosis itu kan berdasarkan pada gradien konsentrasi. Tapi bisa juga melewati terowongan yang nanti namanya adalah aquaporin. Jadi cairan tubuh ini tadi ketika dia melewati ini membran sel ini ya dia bisa lewat tapi melalui terowongan yang namanya nanti aquaporin. Nah,
Osmosis itu pergerakannya sama seperti difusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Yang membedakan hanya yang bergerak siapa. Kalau difusi itu yang bergerak adalah zatnya, sementara kalau osmosis itu yang bergerak adalah pelarutnya atau dalam hal ini air ya. Nah, otomatis akan terlihatnya seperti ini karena yang bergerak adalah air sehingga yang di sini tekanannya akan menjadi lebih tinggi. Nanti ketika kita melihat proses osmosis, maka akan ada yang namanya osmolarity. Nah, osmolarity itu adalah konsentrasi solut. Solut itu pelarutnya per keseluruhan volumenya. Kalau saya sih sukanya bilang itu osmolarity itu adalah kelarutan. Berapa jumlah kilogram? Kita pakainya kilogram. Oh sorry, osmolarity itu pakai liter, sementara kalau osmolality itu baru pakai kilogram. Nah, terus nanti ada juga yang namanya kalau osmolality ini itu kan tadi apa namanya? Berapa jumlah solutnya per keseluruhan volume. Nah, kalau yang tonisitas ini berdasarkan pada apakah larutan tersebut itu eh, nah, tonisitas itu apakah larutan tersebut itu banyak airnya atau tidak? Itu sih lebih ke arah itu. Nah, nanti tonisitas ini kalau kita masukkan ke dalam sel ya. Jadi solution terhadap sel ya, terhadap sel volume. Nah, itu apakah dia equilibrium sama seimbang atau tidak. Itu nanti akan ada yang namanya isotonik, hipotonik, sama hipertonik. Jadi ada larutan, kemudian kita masukkan sel. Nah, kalau misalkan selnya dan larutan ini tidak ada pergerakan air, maka itu namanya isotonik. Berarti kadarnya sama. Kadar osmolarity-nya sama. Tidak ada pergerakan air, itu namanya isotonik. Nah, kalau misalkan bagian larutan yang ada di luar itu lebih kecil daripada sel yang ada di dalam, sehingga selnya nanti akan keluar. Karena kan kadar konsentrasi airnya, pergerakannya, itu dari sel keluar. Nah, hipertonis itu larutan pekat ya, larutan pekat ya. Sehingga cairannya itu dia nanti akan keluar. Cairan yang ada di dalam intrasel ini dia akan keluar. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan selnya nanti akan mengerucut, mengecil, menyusut. Sementara, nah ini pergerakannya keluar ya. Ini inti sel, ini bagian luar. Nah, sementara yang hipotonik itu adalah kebalikannya. Selnya, kadar air yang ada di dalam sel ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kadar air yang ada di luar. Akibatnya apa? Akibatnya kadar air yang ada di luar itu masuk ke dalam sel. Jadi hipotonis itu cairan encer. Nah, sehingga mengakibatkan sel tersebut mengembang. Nih, jadi karena adanya osmolaritas dan tonisitas nanti, ketika sel itu masuk ke dalam suatu larutan, yang terjadi adalah bisa isotonis, hipertonis, atau hipo. Nah, sekali lagi, cairan yang ada di dalam tubuh kita itu kan bisa bergerak ya di antara ketiga kompartemen tadi, dan itu nanti akan membuat suatu keseimbangan. Keseimbangan cairan ini itu ada dua. Jadi ada yang namanya keseimbangan eksternal, di mana input pasti akan sama dengan output. Jadi apa yang masuk asupan minuman dan makanan kita itu harusnya sama dengan apa yang keluar. Nah, kalau yang keseimbangan internal itu justru adalah jumlah dari masing-masing kompartemen. Jadi yang dimaksud dengan keseimbangan internal dari air ini itu adalah keseimbangan dari jumlah cairan yang ada di masing-masing kompartemen. Kita tahu bahwa kompartemen yang ada di intrasel itu jumlahnya lebih besar. Yang kedua terbesar adalah interstisial, yang ketiga adalah plasma. Nah, ini
keseimbangannya harus sama, nggak boleh plasma itu lebih besar atau mungkin interstisial lebih besar, itu dia nggak boleh. Nah, itu yang dimaksud dengan keseimbangan internal. Kalau yang keseimbangan eksternal itu berarti apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu juga nanti akan dipakai oleh tubuh kita dan juga nanti akan dikeluarkan oleh tubuh. Bisa melalui keringat, bisa melalui uap udara ya, nafas kita itu kan ada uapnya. Bisa melalui bukan keringat sih yang biasanya kalau misalkan ada yang ngerembes di pori-pori itu kan selain keringat, kalau keringat kan bau. Ini insensible ya skin, kemudian feses, kelembapan sih, lebih ke arah kelembapan. Kemudian nanti ada urin. Nah, urin ini yang paling banyak, mengeluarkannya dia yang paling banyak. Nih, jadi air yang masuk intake-nya itu ternyata tidak hanya dari makanan dan minuman, deh, tapi juga dari metabolik. Bagaimana makanan yang kita makan kemudian dilakukan reaksi, terus ternyata reaksi tersebut juga menghasilkan air. Itu ada kurang lebih sekitar 14%. Yang keluar yaitu tadi melalui kulit, terus uap udara, terus bisa juga keringat, feses, ataupun lewat urin. Tapi yang paling banyak adalah lewat urin. Nah, apabila terjadi suatu hal atau perubahan di luar, misal suhu tubuh meningkat, atau mungkin karena memang suhu eksternal meningkat ya. Jadi kalau misalkan kita berjemur gitu kan, nah itu pasti water output pasti akan keluar. Nah, itu berarti harus diimbangi dengan intake kita. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan keseimbangan eksternal. Kalau yang keseimbangan internal itu nanti ada yang namanya hukum Starling atau Starling hipotesis, di mana pergerakan air yang melewati membran kapiler itu sangat bergantung pada keseimbangan hidrostatik dan keseimbangan onkotik. Itu sekali lagi, jadi hukum Starling menyebutkan bahwa pergerakan air dari melewati kapiler ya, berarti dari plasma, entah dia masuk ataupun keluar dari plasma, maka dia akan sangat bergantung pada tekanan hidrostatik dan tekanan onkotik. Nah, tekanan hidrostatik dan tekanan onkotik ini diakibatkan karena adanya volume air di dalam cairan tubuh dan volume protein di dalam cairan tubuh tersebut. Dan masing-masing tekanan ini arahnya akan berlawanan. Tekanan hidrostatik itu mempunyai kecenderungan untuk keluar dari tempatnya. Jadi dia keluar dari kapiler membran. Sementara tekanan onkotik itu mempunyai kecenderungan untuk menjaga supaya tidak ada yang keluar dari kapiler membran. Nah, itu perbedaannya. Nah, untuk bisa melihat sensing ya, atau untuk bisa mengontrol keseimbangan internal dari air ini, nanti ada konsep homeostasis tetap ya, ada sensor, ada efektor, kemudian ada kontrolernya. Kontrolernya siapa? Kontrolernya itu adalah hipotalamus. Nah, sensornya apa? Nah, sensor ini ternyata bukan hanya volume air saja, tapi juga osmolaritas. Berarti dilihat darah yang masuk atau beredar dan dia ketemu sama si osmoreseptor ini, maka dia nanti akan dilihat osmolaritasnya. Kalau osmolaritasnya berubah, darahnya itu menjadi lebih pekat atau mungkin lebih encer, nah itu nanti pasti akan berpengaruh terhadap keseimbangan cairan ini tadi. Tekanan pun juga begitu. Jadi ada baru reseptor ya, ini terutama adalah di aorta ya. Aorta itu dia juga akan mensensing seberapa banyak tekanan dari darah ini tadi. Sekali lagi kita ngomongnya darah ya, karena kan ini kapiler membran yang melewati kapiler membran. Nah, efektornya apa? Jadi kalau misalkan kita haus, misalkan kita dehidrasi, kekurangan cairan, maka kita akan haus. Ketika kita kebanyakan cairan, ini ya, hyperhydration, maka dia nanti akan dikeluarkan. Intinya gitu sih. Jadi, nah ini. Jadi ketika osmolaritasnya meningkat, dia terlalu pekat ya.
terlalu pekat, cairan di dalam tubuh kita, volume darahnya itu terlalu pekat, maka tubuh kita akan mengambil kembali air yang ada di dalam ginjal, di urin, sehingga akan terjadi penurunan urin. Selain itu juga akan mengaktifkan hipotalamus untuk kita intake air diperbanyak. Nah, sementara ketika osmolalitasnya turun, maka nanti air itu akan banyak dikeluarkan sehingga produksi urinnya akan meningkat. Kita menjadi tidak haus dan juga ADH tidak akan keluar. ADH ini apa? ADH ini adalah salah satu hormon yang dikeluarkan oleh hipofisis posterior yang fungsinya untuk ini tadi, reabsorpsi air. Jadi kalau dia dihambat, maka tidak akan terjadi reabsorpsi air, tapi kalau dia dihambat, maka reabsorpsi air akan terjadi sehingga produksi urin akan. Nah, osmosensor ini itu ada di mana? Yang pertama ada di hipotalamus, itu yang di pusat ya, osmosensing ya. Itu ada di hipotalamus. Kemudian nanti dia yang akan merangsang pengeluaran, kan ada di hipotalamus. Maka dia nanti akan merangsang produksi dari merangsang produksi dari ADH, dan ADH akan keluar lewat hipofisis posterior. Nah, kalau misalkan dia tidak mensensing apapun, tidak ada osmolaritasnya itu dia turun malah, maka dia nanti tidak akan mengeluarkan si ADH ini. Oke, nah jadi ketika kita berbicara tentang keseimbangan cairan, itu yang paling berperan itu sebenarnya adalah ginjal. Jadi nanti sebenarnya ginjal ini dia sifatnya adalah untuk reserve air. Di mana ketika air atau cairan itu dibutuhkan, maka dia akan ngambil dari ginjal. Tapi kalau misalkan air itu tidak dibutuhkan, maka dia akan dikeluarkan. Lewat apa? Salah satunya adalah dengan ADH itu. ADH atau vasopresin ya. Nah, kalau yang baru reseptor bagaimana? Kalau yang baru reseptor ini sebenarnya juga dipengaruhi dengan volume ya. Kita tahu ketika terjadi penurunan volume, maka kebanyakan akan terjadi penurunan tekanan. Nah, baru reseptornya ada di mana? Baru reseptornya itu ada di karotis. Aktivasi dari baru reseptor selain adanya hipovolemi ataupun hipotensi ini, maka dia nanti juga akan mengaktifkan sistem saraf simpatis. Distimulasi ya, sorry. Dia bisa distimulasi dengan adanya aktivasi dari sistem saraf simpatis seperti nyeri, kemudian stres gitu ya, emosional distress. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan pada produksi dari ADH. Nah, gangguan produksi ADH, ADH-nya meningkat, maka pasti akan terjadi penumpukan cairan di dalam tubuh. Nah, itu berbahayanya di situ. Nah, nanti ketika ada rangsangan pada baru reseptor, maka vasopresin atau ADH itu dia akan keluar. Dan dia akan menyebabkan ekstraseluler tonicity-nya menurun. Jadi keseimbangan air itu ya, jadi kalau misalkan menurun, maka kita akan haus. Ketika dia meningkat, maka produksi urin akan meningkat. Perpindahan air ini yang paling berpengaruh itu adalah di ekstrasel ya. Karena sekali lagi kalau intrasel itu kan ada membran sel, sehingga dia jarang sekali akan bisa terjadi pergerakan si air ini tadi. Nah, salah satu contoh
adanya kelainan ketidakseimbangan pada cairan ini itu adalah dengan adanya diare ya. Pada diare itu akan terjadi penurunan volume cairan tubuh yang berasal dari gastrointestinal. Ini akan menyebabkan cairan isoosmotik keluar dari ekstrasi. Nah, dengan adanya diare ini, maka otomatis tubuh kita akan mengalami dehidrasi. Kan? Dehidrasi. Nah, ini cairan tubuhnya dia berkurang segini. Dan dengan adanya penurunan cairan tubuh tadi bisa membuat volume darah juga pasti akan turun. Volume darah yang turun itu dia akan menurunkan tekanan arteri. Akhirnya apa? Akhirnya akan terlihat osmolalitasnya itu dia akan meningkat karena cairannya kurang sementara sel darahnya banyak. Nah, sehingga akan terlihat hematokrit meningkat, plasma protein meningkat. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah pemberian terapi cairan. Dengan apa? Yang paling sering adalah dengan NaCl. NaCl ini sifatnya adalah isoosmotik, di mana dia mempunyai apa namanya? Dia mempunyai komposisi. Dia mempunyai komposisi yang sama dengan ekstraseluler. Sehingga ketika kita memberikan isoosmotik normal salin, maka yang masuk itu akan terbagi di ekstraseluler. Dia akan terbagi menjadi di intersisial dan juga di plasma. Jadi 1000 ini kan kita ngasih ya, IV ya, intravena ya. Maka dia nanti akan terbagi 3/4. Karena kan 3/4 itu nanti masuk ke intersisial, 1/4-nya masuk ke plasma. Berarti nanti volume plasma akan meningkat 250. Sementara 750-nya dia akan masuk ke intersisial. Dan ini tidak mengganggu osmolaritas dan tonisitas karena NaCl-nya itu dia isoosmotik. Jadi sel-sel yang ada di dalam darah itu dia tidak akan terganggu. Ini kalau dikasih NaCl ya. Jadi yang ditambahkan hanya di ICF saja. ECF saja. ICF-nya dia tidak bertambah. Nah, gimana dengan dextrose? Kalau dextrose itu adalah NaCl ditambah dengan glukosa. Karena glukosa ini dia bisa masuk ke dalam sel, maka distribusinya akan ke seluruh cairan tubuh, ke seluruh kompartemen. Jadi dia akan dibagi ke intrasel dan ekstrasel. Kita tahu kalau intrasel itu 2/3, sementara ekstrasel itu 1/3. Berarti kalau misalkan dikasih 10.000, dikasih 1000, maka 2/3-nya akan masuk ke dalam intrasel 670 dan 1/3-nya akan masuk ke ekstrasel. Nah, 1/3 ini akan dibagi menjadi 4, di mana intersisial mendapatkan 3/4, sementara plasma mendapatkan 1/4. Efeknya apa? Efeknya karena glukosa ini dia bukan isoosmotik, maka pasti akan mengganggu osmolaritas. Osmolaritas plasma dia pasti akan turun. Nah, itu bedanya pemberian glukosa dengan pemberian NaCl. Apa akibatnya kalau osmolaritas plasma turun? Maka osmolaritas plasma yang turun akan menyebabkan cairan yang ada di dalam darah itu menjadi lebih hipertonis. Nah, kalau cairan di dalam darah itu hipertonis, maka sel-sel yang ada, eritrosit yang ada di dalam darah itu, dia bisa akan mengkerut. Makanya penggunaan dextrose itu harus lebih. Nah, beda lagi kalau dengan pemberian plasma protein solution. Karena kalau plasma protein solution itu koloid ya, dia isinya itu adalah protein. Kita tahu bahwa protein itu ukurannya sangat besar, sehingga dia tidak bisa melewati kapiler. Nah, kalau dia tidak bisa melewati kapiler, maka dia hanya akan berhenti di plasma saja. Jadi kalau misalkan kita berikan plasma protein solution, berarti dia hanya akan meningkatkan volume darah saja. Dia nggak akan masuk ke intersisial, juga nggak akan masuk ke intraseluler. Tuh, jadi dia nanti akan meningkat. Itu deh tentang cairan tubuh. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan setelah kalian melihat rekaman ini,
kita bisa diskusi ya, bisa langsung WA saya atau nanti bisa lewat grup. Itu dulu mungkin hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.